Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Hendy Krisidarta SPD. Saya untuk tahun pelajaran ini mengampu pelajaran sosiologi untuk kelas 12, baik IPA maupun IPS. Bagi teman-teman yang dulu sudah pernah dengan saya, yang dulu di kelas 11 IPA pasti sudah mengenal saya. Yang belum mengenal saya, yang dulu di kelas 11 IPS 2, 3, dan 4, saya memperkenalkan diri. Saya akan mengampu pelajaran sosiologi. Saya akan membimbing kalian sampai nanti di akhir tahun pelajaran 2020-2021. Baik, untuk pertemuan pertama kali ini saya akan membagikan sebuah video pembelajaran tentang materi yang akan kita pelajari di semester ini, terutama pada saat kita menghadapi masa pandemi seperti ini. Jadi materi ini sangat berkaitan erat dengan pandemi yang sedang melanda negara kita dan hampir seluruh dunia, yaitu COVID-19. Nah, yang pertama kita nanti akan mencoba belajar tentang apa itu perubahan sosial, ya, perubahan sosial. Lalu apa itu nanti hubungannya dengan pandemi ini? Dengan pandemi, nah ini yang akan kita ulik bersama. Untuk pertama ini, untuk awal-awal ini, saya akan memperkenalkan sedikit tentang apa itu perubahan sosial. Baik, sebelum kita masuk ke materi, pastikan Anda sudah mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan dalam classroom kalian masing-masing. Jangan sampai lupa, karena itu nanti akan untuk mengetahui kehadiran kalian dalam kegiatan belajar mengajar ini. Baik, kalau sudah, mari kita masuk ke materi. Kita akan kupas sedikit demi sedikit agar kita nanti dapat mengetahui apa sih yang akan kita pelajari, apa sih yang akan kita ingin ketahui. Baik, yang pertama adalah perubahan sosial menurut para ahli. Nah ini. Ada 4 ahli yang saya ambil, yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Selo Soemarjan. Selo Soemarjan ini adalah seorang tokoh sosiologi Indonesia. Beliau berpendapat bahwa perubahan sosial itu terjadi pada lembaga, atau kelompok-kelompok sosial tertentu. Lalu ada Kingsley Davis. Kingsley Davis ini adalah seorang tokoh sosiologi modern, seorang Amerika, berkebangsaan Amerika. Beliau berpendapat bahwa perubahan terjadi pada struktur dan fungsi. Kalian ingat struktur dan fungsi? Fungsi adalah status peran pria, wanita. Struktur ini adalah tatanan masyarakat. Apa sih perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi? Dahulu berkembang pemikiran bahwa perempuan itu adalah sebagai konco wingking. Artinya perempuan berperan di belakang sosok laki-laki. Laki-laki yang bekerja, perempuan yang di rumah. Kingsley Davis berpendapat bahwa wanita memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam memenuhi kebutuhannya, hubungannya dengan aktualisasi diri. Lalu ada MacIver. MacIver ini juga tokoh dari Amerika juga. Beliau berpendapat perubahan pada tingkat hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Nah, kalau kalian ingat hubungan sosial, apa? Hubungan sosial ini erat kaitannya dengan interaksi sosial. Interaksi sosial. Keseimbangan sosial dan harmonisasi sosial erat kaitannya dengan konflik sosial.
kalian sudah mempelajari interaksi sosial ini di kelas 10 dan konflik sosial ini di kelas 11. Oke. Lalu apa sih contohnya? Seperti apa sih perubahan pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial? Kalau Anda perhatikan saat ini, banyaknya berkembang transportasi online, baik merek A, merek B, merek C, dan lain sebagainya, itu berpengaruh terhadap keseimbangan sosial. Ada dua, ojek online dan ojek pangkalan. Kita tahu bahwa kemunculan ojek online ini ternyata memicu konflik sosial dengan ojek pangkalan. Nah, yang terakhir ada William F. Cockburn. Beliau menitik beratkan pemikiran bahwa perubahan terjadi pada kebudayaan material menjadi imaterial. Nah, itu. Ini tadi adalah perubahan sosial. Baik, karena ini musim pandemi, saya pun juga menggunakan handphone saya untuk pembelajaran juga. Jadi kalau dulu kita pakai buku, sekarang kita pakai handphone. Mari kita manfaatkan handphone kita. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada teori-teori perubahan sosial. Apa fungsi teori-teori perubahan sosial itu? Ini untuk menentukan teori mana yang paling tepat untuk kita pergunakan dalam melihat perubahan sosial yang terjadi. Memang benar, dalam kajian sosiologi, sebuah fenomenologis itu bisa dilihat dari banyak teori. Tetapi dalam perubahan sosial ini kita akan belajar untuk menentukan mana teori yang paling tepat untuk kita pergunakan dalam melihat fenomena yang terjadi, terutama dalam perubahan sosial. Baik, yang pertama ada teori evolusi. Apa itu teori evolusi? Baik, teori evolusi ini sifatnya berjalan sangat lambat. Proses perubahan sosial berjalan sangat lambat. Dalam teori evolusi kita mengenal seseorang yang bernama Alex de Inkeels. Beliau seorang sosiolog. Beliau membagi teori evolusi ini menjadi 3 teori kecil lagi. Yang pertama ada unilinear teori. Lalu ada teori universal. Lalu yang ketiga adalah multilinear. Apa itu unilinear teori? Baik, unilinear teori ini berjalan bertahap. Jadi ada tahap-tahap tertentu yang dilalui manusia dalam proses perubahan sosial itu terjadi. Apa contohnya? Tentu kalian sudah belajar sejarah ya, bagaimana manusia peradaban itu berubah. Jadi dari berburu, meramu, lalu yang ketiga apa? Mengolah makanan. Ada tahap-tahapnya. Itu yang dilihat oleh Alex de Inkeels sebagai teori evolusi. Lalu yang kedua ada teori universal. Apa itu universal? Proses perubahan, kalau tadi yang evolusi melalui tahap tertentu, kalau yang universal tidak melalui tahap-tahap tertentu. Tidak melalui tahap-tahap tertentu. Apa contohnya? Anda tahu bahwa di kota terjadi ketimpangan sosial karena adanya urbanisasi. Urbanisasi ini memicu kehidupan di kota untuk lebih heterogen.
dari awalnya homogen menjadi lebih heterogen. Lalu yang ketiga, multilinear teori. Nah, multilinear teori ini melihat perubahan sosial dikaji lewat penelitian. Contohnya, perkembangan dunia maya atau gadget yang kalian pakai atau media sosial yang kalian pakai. Dulu sebelum adanya handphone yang serba canggih seperti ini, kita dalam berinteraksi saling bertemu. Tetapi karena ada perkembangan zaman, kebutuhan yang semakin dinamis dan lain sebagainya, akhirnya kebutuhan orang untuk mengenal orang lain itu tidak terbatas hanya dalam pertemuan, tapi lewat dunia maya. Bayangkan saja, saya bisa mengenal orang yang ada di Eropa, di Amerika. Saya punya kenalan relasi yang ada di dunia. Itu multilinear teori. Lalu yang kedua ada teori linear. Teori linear ini dikatakan mengarah ke tujuan tertentu. Jadi perubahan sosial ini memiliki tujuan. Apa itu contohnya? Anda tahu, bangsa Indonesia lepas dari penjajahan, mereka mempunyai keinginan untuk lepas dari penjajahan. Setelah lepas apa? Ingin merdeka. Setelah merdeka, lalu apa? Mempertahankan kemerdekaan. Ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam perubahan sosial tersebut. Lalu yang ketiga ada siklus. Teori siklus. Ini dikatakan, kalau tadi evolusi ada tahap-tahapnya, linear tidak perlu tahap-tahap tertentu, siklus ini berkembang seperti berulang. Nah, spiral seperti ini. Fenomena sosialnya berulang. Contoh. Kita lihat di fashion. Di zaman yang serba modern ini masih ada sekelompok orang atau sekelompok tertentu yang mempertahankan gaya klasik mereka. Contoh, celana Cadbury. Barangkali kalau Anda belum tahu celana Cadbury itu, nanti bisa di rumah ditanyakan pada orang tuanya, celana Cadbury itu seperti apa sih? Itu loh yang celananya atasnya kecil, lalu bawahnya berjumbai. Cadbury namanya. Itu gaya klasik. Lalu ada penggemar motor-motor klasik. Di tengah era zaman yang semakin modern ini, teknologi sepeda motor semakin maju, masih ada beberapa orang pecinta motor-motor klasik. Nah, ini diteliti dalam perubahan sosial, teori perubahan sosial siklus ini. Ya, baik, perhatikan ini untuk menentukan teori-teori atau untuk melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Baik, kita lanjut ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial ini ada 5. Yang pertama ada waktu, sudut pandang, struktur dan proses, pengaruh, lalu perkembangan. Baik, kita kupas satu-satu. Bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu. Ini tadi adalah, kalau kalian tadi memperhatikan, ada teori evolusi tadi berjalan sangat lambat dan melalui tahap-tahap proses tertentu. Kalau tadi saya mencontohkan kehidupan manusia peradaban, prasejarah, saya mau ambil contoh di bidang ekonomi. Dulu masyarakat kita mengenal barter, pertukaran barang untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Dari barter berkembang menggunakan apa? Uang. Menggunakan uang sebagai alat tukar. Dari uang berkembang lagi sekarang ini yang lagi ngetren
pakai virtual money. Jadi semua uang serba digital. Ada kartu e-card, ada pakai aplikasi di handphone dan banyak macam. Ini berkembang bertahap. Lalu ada berdasarkan sudut pandang. Nah, sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Ada dua hal yang harus diperhatikan dari sudut pandang ini, dikehendaki dan tidak dikehendaki. Dikehendaki dan tidak dikehendaki. Baik. Apa contohnya? Contoh bentuk perubahan sosial yang dikehendaki adalah pemerataan pendidikan. Kita semua menginginkan pemerataan pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Itu adalah perubahan sosial yang sangat dikehendaki. Lalu kebalikannya yang tidak dikehendaki. Baik. Dalam perkembangan zaman di dunia kerja kita tahu bahwa ada yang istilah PHK, pemberhentian hak kerja. Nah, pemberhentian hak kerja. Apakah itu dikehendaki oleh masyarakat? Tentu tidak. Nah, itu sementara perubahan sosial seperti itu memang tidak dikehendaki dalam masyarakat, apalagi dalam musim pandemi seperti ini. Apa-apa serba terbatas, ruang gerak terbatas, semua dibatasi, semua harus mengikuti protokol kesehatan yang tepat. Belum lagi himpitan ekonomi yang menghimpit masyarakat sekarang ini. Apakah ini dikehendaki? Tidak. Nah, ini adalah dari sudut pandang. Lalu yang ketiga ada struktur dan proses. Struktur dan proses. Apa itu struktur? Struktur ini pembaruan dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh. Negara Prancis dahulu itu adalah negara kerajaan. Prancis berubah menjadi negara presidensial. Artinya seluruh roda pemerintahan di Prancis menjadi negara yang dipimpin oleh presiden. Kalau dulu kerajaan dipimpin oleh seorang raja, sekarang dipimpin oleh seorang presiden. Artinya bentuk ini membawa perubahan yang menyeluruh dalam roda pemerintahan. Strukturnya. Nah, kalau proses, apa itu prosesnya? Proses ini bentuknya melengkapi dan menyempurnakan. Anda tahu bahwa sistem kurikulum kita di Indonesia dari KTSP ke K13 dulu waktu Bapak masih SD itu ada kurikulum CBSA. Berubah sampai sekarang menjadi K13. Artinya apa? Kurikulum ini berubah untuk menyempurnakan kurikulum yang dahulu. Nah, ini salah satu bentuk perubahan sosial berdasar proses itu tadi. Lalu yang keempat, ada pengaruh. Nah, pengaruh ini ada dua. Yang pertama pengaruh besar, lalu kecil. Apa pengaruh yang besar? Kita lihat Jakarta. Dewasa ini kita berpikir bahwa Jakarta itu adalah kota metropolitan, kota tujuan dari seluruh penjuru orang di Indonesia. Tujuannya apa? Untuk mencari kerja. Lalu perubahan seperti itu menimbulkan masalah tersendiri di Jakarta dan itu sangat besar sekali. Kemacetan di mana-mana, rumah kumuh berdiri di mana-mana. Tidak jarang ada yang sukses ke sana. Tapi ada juga yang tidak sukses. Itu menimbulkan masalah sosial
baru di kota-kota besar. Lalu ada pengaruh yang kecil. Tentu saja yang tadi besar itu berpengaruh sangat. Ya kita tahu sendirilah di Jakarta itu seperti apa sekarang, kota metropolitan, banyak tempat kumuh dan lain sebagainya. Lalu ada pengaruh yang kecil. Pengaruh kecil ini apa? Ini adalah komunitas-komunitas tertentu dalam masyarakat. Satu kelompok kecil, katakanlah pecinta motor klasik, lalu ada pecinta hewan tertentu dan lain sebagainya. Tidak berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, hanya berpengaruh pada kelompoknya tersebut. Lalu yang terakhir ada perkembangan. Berdasarkan perkembangan. Ini artinya adalah progres dan regres. Kalau progres itu berkembang maju, artinya ada kemajuan. Kalau regres ini berarti kemunduran, lawan katanya. Regres ini artinya perubahan sosial itu menimbulkan kemunduran dalam masyarakat. Baik, sebagai penutup, mungkin Anda bertanya-tanya, oh Pak Hendy ini kok dari tadi bawa handphone, pegang handphone, lalu melihat di handphone. Nah, ini adalah salah satu bentuk perubahan sosial. Di era pandemi ini, di era serba digital seperti ini, dunia kita itu hanya ada dalam satu genggaman. Semua keinginan kita, semua keperluan kita hanya ada dalam satu genggaman ini. Ini berefek pengaruh negatif, juga berefek positif. Positifnya, semua serba praktis. Kita tidak dipusingkan lagi dengan berbagai kesulitan-kesulitan. Efek negatifnya, kita menjadi apa? Tergantung pada handphone, tergantung pada smartphone. Pesan saya kepada anak-anak di tengah masa pandemi seperti ini, lebih bijaklah menggunakan smartphone Anda. Lebih bijaklah dalam menggunakan smartphone Anda. Smartphone ini membantu Anda dalam pembelajaran daring yang kita jalani sekarang ini. Apapun yang terjadi, semua hambatan yang sedang melanda kita, semua kesulitan, kita pasti akan bisa melalui. Asal kita bisa saling menjaga, saling mengingatkan, saling mendoakan. Secara fisik kita boleh jauh, tapi hati kita tidak boleh jauh, harus selalu dekat. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang lebih asik lagi. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang mungkin kurang berkenan. Mohon maaf, sekian.